Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Saudara, coba perhatikan di Waalaikumsalam. materi kita siang hari ini ya, sudah sore ya. Kita akan membahas ya bagaimana biotermik itu terjadi pada tubuh ya. Biotermik itu terjadi pada tubuh. Kalau kita perhatikan nih gambar di sini, orang ya ada terlihat ada panas dan ada dingin ya. Panas mungkin dihasilkan oleh sinar matahari, dingin yang mungkin dari daerah pegunungan atau daerah kutub ya. Nah, itu bisa dipertahankan oleh seseorang ya melalui ya. Jadi tubuh kita itu baik itu dalam keadaan sangat dingin atau sangat panas, tubuh itu masih bisa mempertahankan diri ya. Dengan apa dia bisa mempertahankan diri? Yang pertama dikenal dengan hipotalamus ya. Hipotalamus ini adalah center of system yang ada di dalam tubuh ya, pusat sistem yang ada dalam tubuh yang berperan nanti membuat agar tubuh itu tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Ya, itu yang pertama, hipotalamus. Yang kedua yang bisa juga mempertahankan tubuh itu agar tidak panas dan tidak dingin itu adalah asupan makanan. Ya, contoh kita puasa sekarang ini, ada yang lemes ya, ada yang biasa saja ya. Ini terlihat ini dari wajahnya nih ya, ada wajah yang saumnya kelelahan ya, ada yang tidak ya, itu tergantung tubuh. Ya, itu yang mana yang bekerja di sini? Ya, itu asupan makanan juga adalah salah satu yang membuat tubuh itu kita itu konstan ya. Tidak udah lama nggak makan juga buat kita tidak konstan tubuh kita ya. Yang ketiga itu kelenjar keringat. Ketika tubuh kita dalam keadaan yang sangat panas, biasanya kelenjar keringat kita itu banyak keluar ya. Itu adalah usaha untuk mempertahankan kekonstanan tubuh. Pembuluh darah juga seperti itu. Ketika misalnya terjadi apa namanya terjadi panas tubuh yang meningkat, itu biasanya aliran darah di pembuluh darah kita juga meningkat ya. Atau dalam keadaan yang sangat dingin, misalnya pekerjaan darah di pembuluh darah kita tidak optimal, nah, itu juga salah satu cara agar tubuh kita itu konstan. Terakhir, otot rangka, ya otot rangka juga mempengaruhi konstanan tubuhnya. Kalau semakin tua seseorang ya manusia, maka biasanya tubuhnya tidak bisa lagi menopang dirinya ya, sehingga kadang-kadang membungkuk ya, kadang-kadang yang lain ya, kadang-kadang ada yang orang tua itu sampai sujud seperti itu ya berjalan, itu menandakan otot dan rangka juga mempengaruhi kekonstanan ya. Jadi tubuh itu dipengaruhi oleh otot dan rangka. Nah, itu yang pertama. Ini yang penting barangkali ya untuk bidan mengetahui usia. Ini di sini nih usia 3 bulan sampai dengan 70 tahun lebih ya. Nah, itu suhu tubuhnya seperti ini. Ya, suhu tubuh ini nanti penting untuk saudara hafalkan ya. Apalagi kalau bidan ini. Bidan biasanya punya peranan untuk membantu pasien 5 tahun. Ya, maka kita harus tahu ya umur ideal suhu idealnya itu berapa. Di luar ini berarti dia out of rank ya, di luar suhu ideal. Bisa saja nanti terjadi keabnormalan tubuh ya, sehingga pasien dalam keadaan sakit ya. Nah, ini penting. Selanjutnya, pada termometer badan ya, atau termometer klinik yang biasa kita kenal ya di dalam dunia kesehatan, setiap lokasi tubuh yang ada pada tubuh kita itu memiliki suhu yang berbeda. Ya, maka di sini dikatakan suhu direktal itu suhu di anus ya, 0,3 sampai dengan 0,6 kali lebih tinggi daripada suhu di oral. Ya, oral itu mulut. Kemudian suhu di aksilar, aksilar itu ketiak ya, itu 0,3 sampai dengan 0,6 kali lebih rendah daripada suhu di oral. Nah, coba dari dua pernyataan ini, kira-kira suhu di mana paling rendah? Zila. Nah, suhu di mana paling rendah Zila? Ayo Zila, dari mana? Ah, Anissa lah, Anissa. Anissa di mana Anissa? Anissa? Anissa, Anissa Hartati. Anissa Hartati. Anissa Hartati. Halo, Anissa. Anissa bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Ah, coba suhu di mana paling rendah? Coba dijawab. Ayo, suhu di mana yang paling rendah ya kalau ada dua pernyataan seperti itu. Di bagian aksila. Ya, tepat ya. Jadi suhu terendah itu adalah di aksila ya, di ketiak ya. Nah, pertanyaannya kenapa suhu di sana paling rendah? Zila, Zila Itrah. Oke.
Pemeriksaan pasien seperti ya kemarin ya, saya sampaikan, itu pemeriksaan pasien itu dalam keadaan duduk atau berbaring? Anissa? Dalam keadaan berbaring, Pak. Ah iya, tepatnya. Nah, ini bidannya udah benar ini. Oke, dalam keadaan berbaring, kemudian diperiksa di ketiak. Padahal suhu di sana paling rendah. Pertanyaannya kenapa di sana dicek di ketiak, nggak di oral atau tidak di anus atau di rektal? Fildanur, Fildanur, coba kita diskusi sebentar di bagian ini. Fildanur, halo Filda, Puji ya, Puji lah, Puji Rizka Dahlia. Nah, Eh, Puji, kenapa? karena karena di bagian ketiak itu, Pak, lebih rentan, Pak. Karena makanya di bagian ketiak itu sering orang mengukur termometer, Pak. Mengukur Nah, suhu. rentan ya. Sor aksi. Ada lagi yang lain? Kalau rentan, seolah-olah di ketiak itu ada masalah ya. Ya nggak ada masalah di sana. Kita lakukan pengukuran karena apa? Karena ketiak itu letaknya dekat ke jantung ya. Ya, hanya itu saja sebenarnya. Ya, kalau posisi pasien berbaring ya seperti yang saya sampaikan kemarin ya, maka tentu posisi aksilar, kemudian jantung, kemudian organ lain itu segaris. Nah, jadi jawabannya sama dengan ini ya. Nah, ini jadi kalau ingin mempelajari fisiologi tubuh ya lebih lanjut. Oke ya. Ya, tapi udah jawabannya sedikit banyaknya sudah benar ya. Jadi suhu dan panas itu ya konsep suhu itu pada temperatur dia berakar dari ide kualitatif ya atau panas dan dingin berdasarkan indera sentuhan. Jadi ketika kita berbicara suhu dan panas itu sebenarnya kita berada pada indera sentuhan ya, indera sentuhan. Maka benda panas itu dia bersuhu lebih tinggi, sementara benda dingin itu dia bersuhu lebih rendah. Nah, itu konsepnya itu. Kemudian banyak sifat benda yang dapat diukur tergantung pada suhu ya. Contohnya panjang logam, tekanan uap dalam boiler ya, kemampuan kawat mengalirkan arus listrik ya, warna warna benda panas yang terpendar semua tergantung pada suhu. Jadi semua yang kita sebutkan tadi itu tergantung kepada suhu ya. Nah, ini nih. Untuk pengukur suhu itu biasanya kita menggunakan termometer ya. Termometer itu beragam ya. Ada termometer Celcius ya, ada termometer Reaumur, ada termometer Fahrenheit ya, ada termometer Kelvin ya. Jadi Kelvin suhu air membekunya 273, suhu mendidihnya 373. Kemudian Celcius 0 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Fahrenheit 32 sampai dengan 212 derajat Fahrenheit. Ya, Reaumur 0 derajat Reaumur sampai dengan 80 derajat Reaumur. Ya, ini Reaumur ya, ini R harusnya. Ya, artinya apa? Untuk masing-masing termometer yang kita gunakan, kita bisa mengkonversi nilai. Ya, saya contohkan di sini. Nah, ini ada konversi suhu nih. Kalau seandainya kita ditanya berapa suhu Fahrenheit, sementara Celsiusnya diketahui, maka kita menggunakan rumus ini ya. T derajat Fahrenheit sama dengan 9 per 5 dikali T derajat Celsius tambah 32. Mungkin barangkali dicatat ini ya, karena kita mungkin barangkali akan berlatih ya di slide selanjutnya ini. Kemudian Fahrenheit ke Celsius, maka kalau seandainya Fahrenheit-nya diketahui, Celsiusnya bisa kita cari ya. Kemudian dari Celsius ke Kelvin, kalau Kelvin Celsiusnya diketahui, maka Kelvinnya bisa kita cari. Satu lagi tambahannya dari Reaumur ke Celsius. Kalau Reaumur ke Celsius, kalau Celsiusnya diketahui berarti 4 per 5 kali T derajat Celsius. Ya, seperti itu. Kalau kebalikannya, kalau Reaumurnya diketahui berarti 5 per 4 kali T derajat Reaumur. Ya, itu T derajat Celciusnya. Ya, itu barangkali sudah pelajaran di SMA ya. Nah, udah saudara masih ingat. Nah, ini tolong dicatat. Sekarang kita mulai mengerjakan soal ini. Coba perhatikan soal pertama. Sana dikatakan, pada saat Anda mengukur suhu bayi aksilar, ya, berarti kita melakukan pengukuran suhu bayi di ketiak ya ditemukan hasil 37 derajat Celcius ya. Berarti derajat Celciusnya diketahui. Pertanyaannya berapa suhu tersebut jika diukur dengan skala Fahrenheit? Berarti yang ditanya adalah T derajat Fahrenheit. Ya, kita gunakan rumus yang ini ya. Coba saudara cari ya, coba dicari berapa nilai T derajat Fahrenheit-nya.
Monica, coba Monica. Coba Monica cari berapa derajat Fahrenheitnya. Gunakan rumus tadi ya, ya. Derajat Celciusnya segini, berapa derajat Fahrenheitnya? Ada yang berdapat? Ada? Coba present yang dapat. Atau langsung ungkap berapa nilainya. Dian, udah dapat Dian? Dian, dapat? Dian Rahmawina. Ini jangan-jangan namanya banyak. Dian, Dian dapat Dian? Belum, Pak. Oh, belum. Ya, silakan cari ya, berapa nilainya. Kalau yang mudah mungkin bisa langsung jawab aja ya, biar cepat. Septi, Septila. Udah Septi? Belum, Pak. Belum. Ayo, ayo. Ayo, coba kerjakan. Berapa nilai derajat Fahrenheitnya? Monica mungkin udah Monica. Udah Monica? Belum, Pak. Belum juga. Biar gampang guna ini kalkulator aja ya, biar cepat. Mutiara Kirana, udah Mutiara? Izin menjawab, Pak. Ya, Jawabannya 98,6, Pak. sip, benar ya. Nah, mudah-mudahan ini sama jawabannya dengan yang menjawab siapa tadi nih? Kok nggak kelihatan? Mutiara Kirana, Pak. Oh, Mutiara Kirana. Oke, sip. Mantap, Mutiara. Nilainya adalah 98,6 ya. Tepat jawabannya. Septila, sama jawabannya. Septila. Septila, sama nggak jawabannya? Septila Iya, Melinda, Pak. sama ya, Alhamdulillah. Oke, coba yang kedua. Coba yang kedua. Coba langsung yang kedua. Diketahui derajat Fahrenheitnya 200 Fahrenheit ya. Berapakah suhu tersebut jika diukur dengan skala Celcius? Berarti kita menggunakan rumus yang pertama ini ya. Nah, ya, yang kedua ya. Coba berapa itu? Bisa Mutiara? Coba agak cepat ya. Nanti saudara nggak bisa beli ini, nanti beli kebukuan. Nanti. Ayo, Septila, coba Septila. Berapa Septila? Pak, Ya, izin Pak, boleh lihat soalnya lagi, Pak. oke, ya nih. Mohon izin menjawab, Pak, kalau dalam skala Celcius 250 derajat, Pak. 200. Yang digunakan 50 rumus derajat. rumus ini ya. Ya. Hati-hati ini selesaikan dulu yang dalam kurung. Ada. Selesaikan dulu yang di dalam kurung. Intan. Ada. Baru dikalikan dengan ini. Ya. Jadi kalau ada nanti matematiknya dikurung seperti ini, selesaikan dulu ini, baru kali ini. Ya. Berapa hasilnya Intan?
Jangan kalikan ini dengan ini ya, salah dia. Ini sudah apa? Kalikan ini dengan ini langsung, kurang ini salah dia. Ya, diselesaikan dulu yang di dalam huruf. Ya, oke. Berapa hasilnya? 93,3 Pak. Tuh, 93,3. Itu yang benar ya, Intan. Oke. Kalau Kelvinnya berapa? Kelvinnya berarti menggunakan ini. Jadi hasil ini tambahkan 273. Boleh pakai 0,15 atau 273 saja udah benar ya. Paham? Paham ya? Coba hasilnya berapa itu? Paham Pak. Tambahkan 273, 93,3 tadi ya katanya. 336 Tiga Oke, 366,45 sip. Pak. Saya anggap paham ya. Ya, oke. Kita lanjut ya. Heat transfer ya atau transfer panas ya. Transfer panas itu adalah manusia menghasilkan kalor atau panas ya, hasil metabolisme tubuh. Ingat ya, di dalam tubuh kita itu selalu bekerja tanpa kita sadari dan pekerjaannya itu sebenarnya menghasilkan transfer panas ya atau panas di dalam tubuh. Maka sebenarnya proses perpindahan panas di dalam tubuh itu ada dua ya di dalam tubuh. Yang pertama kita kenal dengan ectothermic cooling atau pendinginan ektotermik. Yang kedua adalah ectothermic heating atau pemanasan ektotermik. Ya, di mana kedua proses itu mengikuti empat mekanisme transfer panasnya, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Ini yang terjadi di dalam tubuh. Ya. Yang pertama kita lihat konduksi. Konduksi itu adalah perpindahan panas dengan sentuhan langsung antar permukaan. Ya, contoh ya, konduksi pendinginan. Contohnya kompres es ya, sehingga panas tubuh berpindah dari es melalui sentuhan langsung. Jadi dari sentuhan dari es itu dia berpindah ya, karena kita lakukan kompres es ya ke biasanya pada jidat ya, pada kening. Gitu. Yang kedua konduksi pemanasan. Contohnya pada bayi prematur hipotermi, dia mendapatkan pemanasan dari tubuh ibu dengan metode kangguru. Jadi nanti salah satu teknik ya di kebidanan itu adalah teknik kangguru ya. Jadi kalau seandainya ada anak-anak anaknya panas tinggi itu obat terbaik itu adalah ibunya ya. Buka baju ibunya, kemudian buka baju anaknya, kemudian lakukan konduksi panas ya sehingga nanti akan berpindah panasnya itu dari anak itu ke ibunya ya. Dengan catatan tentu ibunya sehat walafiat ya. Jangan ibunya sakit pula, bermasalah pula ya. Tapi biasanya ya proses transfer panas seperti ini cepat memulihkan kesembuhan pada panas anak ya, seperti itu. Itu dinamakan dengan metode kangguru. Biasanya juga ketika anak baru lahir ya, biasanya pada awal kelahiran ya, yang biasanya kita kenal dengan aterm ya, nah itu biasanya anak itu diletakkan di dada ibu ya, agar dia bisa menginisiasi. Inisiasi itu adalah cara anak untuk melakukan minum ASI langsung ke ibu. Dia nyari sendiri nanti. Ya, itu secara apa namanya? Secara otomatis ya, automatically nanti si anak itu akan mencari puting ibu ya untuk menyusui. Ya, itu ketika aterm terjadi. Ya, cukup bulan kemudian anak dilahirkan. Papus ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, selain konduksi ya, transfer panas itu kita kenal dengan konveksi. Konveksi itu adalah perpindahan panas karena aliran dalam zat, misalnya udara atau air mengalir ya, berarti panas itu dipindahkan berdasarkan gerakan fluida ya. Artinya zat yang bisa mengalir, contohnya air di sungai kayak gitu ya. Jadi kalau dia pendinginan, kehilangan panas tubuh karena berada di dekat kipas angin ya. Contohnya panas tubuh terbawa oleh aliran udara dingin. Kalau konveksi pemanasan masuk ke dalam air panas yang mengalir misalnya, ya. Jadi saudara mandi misalnya di Ange seperti itu ya, itu terjadi proses konveksi, terjadi perpindahan panas dari tubuh yang dingin menjadi panas karena ada air panas yang mengalir di dalam tubuh kita. Itu dinamakan dengan peristiwa konveksi, ya. Kemudian yang ketiga itu radiasi namanya. Radiasi itu adalah perpindahan panas dengan cara dipancarkan langsung ke benda lain tanpa sentuhan. Misalnya berdasarkan gelombang elektromagnetik ya, dan memancarkan panas secara radiasi ke setiap objek yang mempunyai suhu lebih dingin dari tubuh manusia. Nah, itu biasanya kalau sinar matahari ya yang memancar langsung ke tubuh kita, itu terjadi proses radiasi. Radiasi itu ada dua juga. Yang pertama dikenal dengan radiasi pendinginan, yaitu panas tubuh terpancar ke benda lain yang lebih dingin.
Yang kedua adalah radiasi pemanasan, di mana panas matahari terpancar ke tubuh kita. Ya. Nah, ini juga ada ya, yang lain seperti di keilmuan saya itu ada radioterapi, juga dia radiasi juga sebenarnya. Ada pemancaran dari zat radioaktifnya. Ya, itu sama konsepnya. Kemudian ini transfer panas itu. Coba perhatikan. Oh, ketiga atau empat proses transfer panas itu bisa diceritakan dari gambar ini. Yang pertama, ketika anak ini duduk di lantai, maka terjadi sentuhan langsung antara kulit kaki atau kulit panggul anak ini dengan lantai. Terjadi proses konduksi di sini. Kemudian di sini juga terjadi proses konveksi, di mana ada kipas angin yang dihidupkan karena anak ini menangis, sehingga angin ini, ya, udara ini membuat anak ini lebih nyaman. Maka perpindahan panas dari anak ini sehingga menjadi lebih adem atau lebih dingin itu dikenal dengan konveksi karena ada zat alir yang mengalir di sini. Apa itu? Darah. Yang ketiga radiasi. Radiasi ini pancaran lampu ini. Ya, lampu rumah ini mengenai anak ini terjadi pancaran langsung. Itu yang dikenal dengan radiasi. Sehingga nanti kalau seandainya panasnya sangat tinggi terjadi evaporasi. Evaporasi itu adalah penguapan. Ya. Nah, itulah proses heat transfer yang terjadi pada tubuh ya. Dari gambar ini bisa diketahui ada ada empat proses heat transfer yang terjadi pada tubuh manusia. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Silakan. Septila, Mutiara, ayo bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak, saya lanjutkan dengan topik selanjutnya ini. Kalau tidak, Intan, ada yang mau ditanyakan, Tan? Intan Wulandari? Tidak, Pak. Tidak. Mutiara? Saya tanya juga lah ya. Ini saya anggap Tidak, aja Pak. sudah paham, nanti parah pula ya. Eh, Anissa paham ya? Anissa paham ya? Hilza, Hilza April Linda, paham ya? Paham. Paham. Oke, sip ya. Kita lanjut berarti dengan topik selanjutnya. Ya, bukan topik selanjutnya sebenarnya, tapi untuk memahami ya bagaimana cara pengukuran ya atau alat pengukuran ketika kita menggunakan pengukuran suhu ya. Nah, kita menggunakan termometer di sini. Ya, termometer itu ya secara umum itu adalah temperatur sebenarnya, pengukur suhu. Di mana di sini definisi suhu itu sendiri adalah kondisi sistem dalam keadaan kesetimbangan terbang. Ya, jadi tubuh kita itu ketika kita lakukan pengecekan suhu, sebenarnya suhu kita itu sudah dalam kesetimbangan termal, tetapi suhu rendah atau tinggi itu dikarenakan metabolisme tubuh kita yang dalam keadaan apakah dia normal atau abnormal. Ya, suhu itu adalah besaran kuantitatif ya karena dia berupa angka atau bilangan, contoh 35 derajat Celcius ya dan lain sebagainya. Panas, hangat, sejuk, dan dingin itu adalah kualitatif karena tidak ada berupa angka atau bilangan. Jadi tolong bedakan nanti antara kuantitatif dengan kualitatif. Kuantitatif dia angka, kualitatif non angka. Ya, seperti itu aja biar gampang. Alat ukurnya ketika kita melakukan pengecekan suhu atau pengukuran suhu itu kita menggunakan termometer namanya. Dan termometer itu seperti yang ada di gambar ini ada tiga termometer itu sebenarnya. Yang pertama kita kenal dengan termometer digital, itu digunakan untuk pengukuran suhu badan. Yang kedua adalah termometer manual, ya juga digunakan untuk pengukuran suhu badan. Kemudian juga ada termometer laboratorium namanya ini. Ya, termometer laboratorium ini biasanya digunakan untuk pengukuran suhu di labor, ya, suhu ruangan atau suhu zat, ya. Tidak digunakan untuk tubuh. Yang digunakan untuk tubuh hanya termometer manual dan termometer digital. Kalau saya menganjurkan saudara untuk tetap menggunakan termometer manual ini karena lebih presisi sebenarnya lebih akurat dibandingkan termometer digital ini. Walaupun ya beberapa rumah sakit sekarang sudah menggunakan termometer digital ini. Ya, kita lihat ya apa perbedaan antara termometer laboratorium dengan termometer klinik ya. Di termometer klinik dia digunakan di tubuh, sementara di laboratorium dia digunakan di labor. Termometer klinik dia ada leher angsanya sehingga nanti suhu yang ditandai oleh badan itu akan tidak bisa langsung ke nol ya, tetapi kalau di termometer laboratorium dia berbentuk skala lurus sehingga ketika diangkat dari sistem dia kembali ke suhu lingkungan ya. Kemudian skalanya itu 35, ini salah ini ya, 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Sementara skala untuk termometer laboratorium 0 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius.
Ini teliti sebenarnya, tetapi kalau dibandingkan dengan termometer laboratorium, lebih teliti termometer laboratorium, karena memang skalanya panjang, 0 sampai 100, ya. Sementara termometer klinik hanya 35 sampai dengan 42 derajat Celcius. Kemudian ini perbedaan yang paling mencolok ya. Yang untuk termometer klinik dia dibaca di sistem, ya. Dia dibaca di luar sistem, ya. Jadi dia diangkat dari pengukuran suhu di ketiak, kemudian diangkat. Tetapi kalau termometer laboratorium dia harus dibaca di dalam sistem. Kalau dia mengukur suhu air, maka dia harus dibaca di dalam air itu. Air mendidih misalnya, dia dibaca di dalam air mendidih. Ketika diangkat, maka suhunya kembali ke suhu lingkungan. Paham ya? Paham ya, Lucy? Lucy Mayang Sari, paham? Paham, Pak. Oke, sip. Ya. Sekarang bagaimana cara kerja termometer itu? Ya, cara kerja termometer itu yang pertama berdasarkan pemuaian, ya. Di mana di sini termometer air raksa dan alkohol itu akan menunjukkan angkanya kalau dia memuai, ya. Kalau ada panas maka pasti dia akan memuai. Kemudian yang kedua ada tahanan listrik, maka dia menggunakan destito termometer, ya. Kemudian dia juga menggunakan potensi listrik itu termometer, radiasinya dia menggunakan termometer. Satuan panas yang digunakan itu adalah kalori, ya. Dimana ini adalah jumlah panas yang dibutuhkan untuk kenaikan suhu 1 gram air murni sebesar 1 derajat Celcius. Ini materi kita hari ini, ya. Saya eh, mudah-mudahan cukup dapat dimengerti, ya, tentang pertemuan kita yang ketiga ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Ini kayaknya apa ya? Sinyal kurang baik ini ya. Banyak yang keluar masuk saya lihat tadi dari tadi ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Ya, silakan, silakan. Puji. kan tadi kan termometer digital dan termometer labor, Pak. Hmm, ya. Jadi kalau untuk misalnya ada yang demam, apakah kalau demamnya terlalu tinggi, apakah dipakai termometer manual, Pak? Gini, termometer yang digunakan untuk manusia dinamakan dengan termometer klinik, ya. Termometer klinik itu ada dua macam. Yang pertama kita kenal dengan termometer digital. Sekarang kan yang banyak digunakan itu ya, karena lebih praktis sebenarnya. Tinggal ditaruh, kemudian nanti ketika sudah menentukan nilai suhu dia akan berbunyi tit katanya ya, itu berhenti dia. Ya kita langsung baca, ya ambil baca. Lebih praktis sebenarnya. Tetapi kalau ingin yang lebih akurat, saya sarankan menggunakan termometer manual, bukan termometer digital, ya. Karena termometer digital manual itu jauh lebih presisi ketimbang termometer yang digital ya, yang manual. Nah itu. Padahal kalau di harga jauh lebih mahal termometer digital ya. Lebih murah termometer manual. Termometer manual itu kalau nggak salah saya 10 sampai dengan 15 ribu ya. Itu kalau kita nakes ya. Ini Sora sudah diberikan ini bidan kit belum? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Nanti kalau di dalam bidan kit itu ada di sana semua ya. Ada tensimeter, tensimeternya biasanya tensimeter apa ya? Bukan air raksa ya, tapi tensimeter jarum ya. Tensimeter yang ada bulatan itu. Nah, kemudian di dalamnya juga ada termometer, ada juga alat-alat lain ya untuk pemeriksaan di kebidanan ya. Ada spatula dan lain sebagainya. Ya, ya seperti itu ya. Jadi kita tidak menggunakan termometer laboratorium ya untuk mengukur suhu badan ya. Jadi jangan samakan ya. Termometer laboratorium itu hanya untuk mengukur sistem ya, misalnya air mendidih ya, zat-zat lain ya di dalam laboratorium ya, seperti itu. Oke, Intan, Intan ada yang mau ditanyakan? Jangan Bandung aja Intan. Intan kayaknya menunggu waktu berbuka kayaknya. Atau udah berbuka duluan? Belum, Pak. Nah, iya. Lah Manong nggak jauh, Manongin Pak, Pak. Nah, oke, yang lain silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada. Septila, ada yang mau ditanyakan Septila? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, silakan. Em, mau bertanya tentang bagaimana ya, Pak?
cara kerja termometer itu dalam mengukur suhu tubuh, Pak? Oke, mantap nih pertanyaan. Jadi bagaimana cara kerja termometer dalam mengukur suhu tubuh? Nah, yang pertama, seperti yang ada di slide tadi ya, ada yang dinamakan alat untuk mengukur pemuaian suhu tubuh. Jadi ketika suhu tubuh itu meningkat, maka ada satu ya di termometer manual ya yang lebih terlihat itu ada logam di bawahnya. Logam di bawahnya itu adalah punya sensor, sensornya sensor sentuhan. Ya, ketika sensor sentuhan itu terkena misalnya bagian aksilar tubuh ya, kulit gitu ya, kulit, kemudian ada stimulus di sana, panas sampai ke alat itu, maka alat itu memuai, maka naiklah apa namanya alkohol di atasnya, menunjukkan sampai sejauh mana dia pada akhirnya. Jadi pada bagian akhir dia akan berhenti. Ya, itu menandakan suhunya. Ya. Kemudian ini kehebatan dari termometer manual ya. Termometer manual itu ada daerah angsa. Tadi ya, daerah angsa itu menyebabkan angka yang ditunjukkan oleh termometer itu tidak langsung turun. Ya, dia ditahan sampai nanti kita gerakan, gerakan seperti ini. Kita kibaskan ya termometer itu baru dia kembali nol. Kalau tidak kita kibaskan, maka termometer itu tetap di angka yang ditunjukkan oleh pemuaian tadi. Nah, jadi cara kerjanya adalah pemuaian suhu, ya, karena ada di bagian bawah termometer itu ada logam sebenarnya, ya, yang mendetek ya berapa suhu tubuh pasien. Itu saya bilang. Ini bagus pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain mungkin saya coba cek di Zoom kedua ya. Anissa Artati ada yang mau ditanyakan? Zila, Lucy, Puji, ada? Apa izin bertanya Pak? Ya, Ada silakan. termometer kan di mulut kayaknya Pak. Ya, Di itu. Oke, ya bagus ya, Puji. Jadi, itu namanya 3 tempat pengukuran menggunakan termometer ya. Ada di oral, oral ya. Tolong bidan-bidan ya, jangan pakai bahasa umum ya. Kita udah jadi bidan nih ya. Di mulut itu namanya oral. Coba biasakan ingat di kepalanya ada oral ya. Kemudian ada aksilar di ketiak itu ya. Ada 3 tempat. Yang ketiga di rektal, di anus ya. Ya, itu bisa juga ya. Jadi 3 tempat ini untuk mengukur suhu tubuh itu ya tergantung nanti penyakit pasiennya. Kalau pasiennya terdapat penyakit kanker serviks, tentu kita tidak mengukurnya di oral atau di aksilar. Kita akan mengukurnya di rektal nanti. Kalau pasiennya misalnya ada gejala demam, tentu kita lebih cenderung mengukurnya di aksila. Kalau seandainya pasiennya ada bronkitis misalnya, ya, ada radang di tenggorokan, maka biasanya kita mengukur menggunakan oral, ya, seperti itu. Jadi, ya, tolong biasakan menggunakan bahasa-bahasa medis lagi ya, jangan mulut, ya, jangan ketiak, ya, jangan di anus, ya, tapi gunakan oral, ya, aksilar dan rektal, gitu ya. Seperti itu. Ini udah jadi bidan nanti ini. Bentar lagi. Oke ya, Puji. Tapi nggak apa-apa bertanya ya, boleh. baik Pak. Ya. Oke, yang lain masih ada? Nggak ada lagi? Kalau tidak ya, kalau tidak saya jangan mengambil kesimpulan ya, karena terlalu lama ya. Karena kita juga harus menyiapkan untuk pembukuan ya. Siapa juga menyiapkan pembukuan ini dan belum siap apa-apa. Oke, barangkali saya cukupkan pertemuan kita ketiga hari ini ya. Saya selalu berniat sesungguhnya ke sana ya, tetapi qadarullah sampai hari ini saya masih ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Yang mudah-mudahan di kesempatan minggu depan kita bisa ketemu ya. Saya tutup, saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sampai ketemu kita ya. wabarakatuh. Sampai ketemu. Saya mau lihat wajah-wajah saudara sebenarnya realnya seperti apa sih. Ini kan wajahnya wajah-wajah gambar ini kadang-kadang tak ya seperti itu dan enggak. Ya.